Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya kemerdekaan hidup yang dari Tuhan, tidak batasi kita dalam hadapi permasalahan oleh kekurangan atau karena kelimpahan. Dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 dan dari dasar kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25, teman. Jadi maksud tema pagi ini, teman-teman, apabila kita hidup di dalam Tuhan, apabila kita hidup dengan lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan lebih berani melakukan firman Tuhan, teman-teman, kita ini hidup dalam kemerdekaan, teman. Jadi kita hidup tidak hanya dalam koridor-koridor hukum saja, koridor-koridor teori rohani, teori firman Tuhan saja, teman, teori ketuhanan saja. Tapi kita bebas, teman, lebih bebas gitu. Jadi Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, kemerdekaan kepada kita untuk tidak sangat terikat, terkungkung gitu ya dalam perintah peraturan firman Tuhan yang baku, teman-teman, yang sesuai hukumnya, sesuai hukum gitu. Jadi Tuhan berikan kita kebebasan, kemerdekaan untuk bisa bergerak sesuai dengan dorongan dari hati kita, teman-teman. Dorongan hati kita yang terisi oleh rema Tuhan, oleh dorongan yang dari Tuhan gitu. Jadi karena kesimpulannya, teman-teman, bahwa yang namanya pembuat dan pencipta firman Tuhan ya adalah ya Tuhan sendiri gitu. Ya adalah Roh Tuhan sendiri. Jadi Roh Tuhan adalah Tuhan dari firman Tuhan gitu. Itu simpelnya seperti itu, teman-teman. Roh Tuhan atau Tuhan adalah Tuhan dari ya firman Tuhan, karena Roh Tuhan dan Tuhan itu adalah pembuat perintah dan peraturan firman Tuhan tersebut. Jadi apabila kita sudah bicara kita benar-benar menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita, kita juga menghidupkan kebenaran firman Tuhan di dalam kita. Ya akhirnya Roh Tuhan itu yang lebih dominan, teman-teman, dibanding firman Tuhan itu gitu. Karena firman Tuhan adalah perintah peraturan firman Tuhan, sedangkan Roh Tuhan adalah pencipta ya daripada si firman Tuhan tersebut, pencipta dari perintah dan peraturan firman tersebut. Nah ini nanti saya coba jelaskan di dalam draft, teman, dari sisi pengertian saya gitu. Mungkin agak beda dengan yang lain, saya tidak ngerti, tapi dari pengertian saya seolah-olah ya seperti itu, teman-teman. Jadi firman Tuhan adalah ya akan menuruti gitu dari apa yang firman Tuhan, Roh Tuhan dorong gitu. Roh Tuhan beri dorongan kepada kita yang berupa rema tadi. Nah ini saya coba baca di kitabnya dulu, teman-teman, nanti kita coba penjelasannya lebih detailnya ke dalam draft saja gitu. Jadi ini teman-teman coba buka kitab Galatia pasal 5, teman-teman. Galatia pasal 5 ini cuma terdiri dari 2 perikop aja, teman-teman. Kalau di ayat satunya, perikopnya itu adalah kemerdekaan orang-orang percaya gitu. Kemerdekaan kalau diuniversalkan bunyinya gitu. Kemerdekaan orang-orang percaya Tuhan gitu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Nabi Isa telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, firman Tuhan sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari firman Tuhan jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ya kamu bisa di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam firman Tuhan, pelaku firman Tuhan, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi sudah tidak terlalu kaku, teman-teman, tidak terlalu hukum-hukum Taurat zaman orang Yahudi saja. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang daripada Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu telah tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini.
Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempurnaan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu rumus jadi hukum Taurat yang tertinggi seperti itu, teman-teman. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini di ayat 16, teman-teman, udah perikop yang keduanya, temanya itu, judulnya itu hidup menurut daging atau roh. Hidup menurut daging berarti kalau dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, maksudnya daging adalah hawa nafsu, teman-teman, hawa nafsu duniawi, atau dari rohani, dari sisi rohani. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Tuhan, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah rohani ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik daripada firman Tuhan gitu, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi isinya kitab Galatia pasal 5 itu seperti itu, teman, dari ayat 1 sampai ayat 26. Nah, ini saya coba langsung masuk aja, teman-teman, ke dalam draft. Siapa tahu nanti penjelasannya bisa lebih rinci gitu. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kedalaman pengenalan dan mampu mengerti firman dari hikmat Tuhan akan hasilkan kedewasaan rohani yang membuat kita hidup merdeka, karena hidup bersama roh Tuhan di dalam perintah dan peraturan firman Tuhan. Sehingga roh Tuhan sebagai pencipta dan pemilik firman Tuhan adalah Tuhan atas firman Tuhan, merdeka yang terpimpin gitu. Nah, ini kalau saya pengertian saya di kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 5, teman. Kalau kita urut dari awalnya, teman, bahwa dasar dari apa ya? Kalau di Nasrani kan ada dua kitab, teman. Ada kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kalau kitab Perjanjian Lama itu dasarnya itu bisa dari kitab Taurat gitu, teman-teman. Dasar awalnya, dan kitab nabi-nabi, teman-teman. Itu digabungkan itu jadi kitab Perjanjian Lama gitu. Nah, kalau kita dasarnya benar-benar awalnya dari kitab Taurat, karena kitab Taurat adalah kitab orang Yahudi dan kitab yang tertua, teman-teman. Jadi sebelum ada Nasrani dan Muslim, itu semua dasarnya itu agama Samawi itu dari kitab Yahudi, teman-teman. Jadi kitab Yahudi adalah Taurat gitu. Nah, kalau kita pelajarin kita hidup zaman sekarang, teman-teman. Kalau secara Nasrani itu kan hidup dari zamannya kitab Perjanjian Baru gitu.
Nah, kita berarti akan melewati satu kitab Tauratnya sendiri, teman-teman, ditambah lagi ada melewati dari kitab nabi-nabi, dan kita masuk ke dalam, kalau bicara di Nasrani itu kita masuk ke dalam kitab perjanjian baru, teman-teman. Kitab perjanjian baru itu ya firman Tuhan ya, yang di Nasrani disebutnya Injil itu gitu. Nah, jadi ada tiga tahapan besar gitu. Jadi kitab Taurat, ya kitab nabi-nabi, dan Injil yang ini kitab perjanjian baru ini, teman. Nah, banyak sekali teman-teman kalau kita lihat yang tidak dewasa rohani, dikhawatirkan yang namanya pengertian bahwa kita melakukan firman Tuhan simpel-simpel aja. Kadang-kadang orang cuma mengatakan bahwa ya sudah, yang penting melakukan Taurat aja, melakukan 10 perintah Tuhan aja. Ya itu kalau 10 perintah Tuhan Allah, teman, adanya kan di Taurat, teman-teman. Jadi kalau ada sebagian orang-orang yang beragama loh, orang-orang yang beragama gitu, ya tapi kurang mengerti akan firman Tuhan lebih dalam gitu, ya akan mengatakan seperti itu, ya bahwa yang namanya ikut Tuhan itu, ya melakukan firman itu ya cukuplah, ya daripada pusing-pusing mesti mempelajari kitab nabi-nabi, mesti pusing juga belajar dari kitab yang firman Tuhan yang dari Nabi Isa gitu, kalau di Nasrani gitu. Ya akhirnya disimpulkan ya sudah, ya kita yang paling penting adalah hidup dengan menguasai bukan hukum Taurat, 10 perintah Tuhan Allah gitu. Ya kalau 10 perintah Tuhan Allah itu kan ada di kitab Taurat, teman-teman. Nah, kalau sampai kita melakukan seperti itu secara versi kitab perjanjian baru, ya dinyatakan bahwa melakukan firman Tuhan Allah, 10 perintah Tuhan Allah gitu dari kitab Taurat, itu tidak ada yang mampu, teman. Tidak akan ada yang mampu gitu. Ya karena melakukan 10 perintah Tuhan perintah itu tidak mudah, teman. Tidak mudah. Jadi kayaknya semua gagal gitu, nggak akan bisa. Nah, dengan caranya adanya Nasrani dan Muslim ini justru bagaimana membimbing supaya bisa lebih mampu melakukan firman Tuhan seperti yang di dalam hukum Taurat inginkan gitu. Jadi kesimpulannya gitu, teman. Jadi kalau ada orang berkeyakinan yang ngotot gitu bahwa cukup melakukan 10 perintah Tuhan Allah, itu sama aja dengan kegagalan, teman. Nggak mungkin mampu gitu. Nah, di sini kalau cerita dari sisi Nasrani, 10 perintah Allah itu dilengkapi dengan kitab nabi-nabi itu, teman-teman. Nah, waktu ada kitab nabi-nabi itu sudah lebih dipermudah, teman-teman. Jadi contohnya waktu zamannya Nabi Abraham gitu, yang zamannya mungkin dari Nabi Nuh juga, dari Nabi Nuh, Nabi Abraham, atau mungkin cerita nabi yang lain seperti Ayub segala macam. Itu kan mulai, teman-teman. Tidak cuma dasarnya 10 perintah Tuhan Allah, tapi bagaimana menghidupkan roh Tuhan, teman. Roh Tuhan di dalam kehidupan si nabi-nabi tersebut gitu. Jadi ada dasarnya perintah 10 perintah Tuhan Allah, tetapi juga menghidupkan roh Tuhan gitu. Jadi mulai menghidupkan roh Tuhan ini gitu. Nah, waktu menghidupkan roh Tuhan ini berarti yang berjalan itu tidak cuma melulu hukum Taurat aja, tidak melulu hanya 10 perintah Tuhan Allah yang dari zamannya Nabi Musa itu, teman. Tidak seperti itu. Jadi disertai juga dengan adanya roh Tuhan itu. Nah, itu antara roh Tuhan dengan hukum Taurat, dengan kitab nabi-nabi itu terjadi penggabungan, teman. Di pengertian saya seperti itu, teman. Jadi lebih menonjolkan kalau cerita di Nabi Musa itu kan awal-awalnya lebih dari bagaimana 10 perintah Tuhan Allah itu sebagai dasar kehidupan kita. Meskipun Nabi Musa juga menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupannya Nabi Musa gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari cerita Nabi Abraham, Nabi Ayub, Nabi Nuh itu semua lebih dominan bukan ke hukum Tauratnya, teman-teman, tapi lebih dominan ke arah bagaimana menghidupkan roh Tuhan itu, teman-teman. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Nah, waktu zamannya mereka ya pasti belum ada cerita kitab nabi-nabi kali, teman-teman. Kalau zaman kita bisa melihat dari 3, teman. Kalau di Nasrani sekarang bisa melihat dari 3 gitu. Melihat dari sisi hukum Taurat gitu ya, hukum Taurat, bisa juga dari kitab nabi-nabi, dan juga yang terakhir bisa melihat dari si Nabi Isa ini gitu, dari Injil ini, teman-teman.
Jadi kuncinya gitu teman-teman. Kalau kita sudah dewasa rohani, kita akan bisa membeda-bedakan gitu bahwa hukum Taurat itu minta seperti itu gitu pola-polanya ya, kayak hukum Taurat dan kitab nabi-nabi itu mungkin ya lebih lari ke nabi-nabi Ayub, Nabi Abraham seperti itu teman-teman. Nabi Musa juga termasuk itu gitu. Nah, tapi kalau begitu sudah masuk ke dalam kitab perjanjian baru ke Nabi Isa, ini yang namanya firman Tuhan itu ya bukan cuma Taurat, tapi firman Tuhan yang sudah disempurnakan gitu teman-teman. Sudah disempurnakan, tidak mengabaikan kitab perjanjian lama, tapi sudah disempurnakan menjadi firman-firman yang lebih lebih sempurna gitu teman. Nah, firman Tuhan ini waktu zamannya Nabi Isa itu sudah harus mengaitkan teman-teman, selain firman Tuhan harus mengaitkan juga roh Tuhan di dalamnya teman-teman. Jadi yang namanya firman Tuhan dengan roh Tuhan itu harus dipersatukan teman-teman. Nah cuman kan di situ kan akan timbul teman-teman. Jadi orang-orang yang sudah bicara lebih ke Injil, ke kitab perjanjian baru itu gitu, ya tergantung orangnya lagi. Ya ada orang sebagian kelompok yang benar-benar hanya berpegang kepada teori-teori firman Tuhan gitu, ya teori-teori ketuhanan, ada teman-teman yang seperti itu. Tapi sebaliknya, karena roh Tuhan sudah lebih dihidupkan gitu, lebih dinyatakan gitu. Nah akhirnya ada juga timbul kelompok teman-teman yang kurang menguasai firman Tuhan, teori-teori firman Tuhan, hukum-hukum firman Tuhan kurang dikuasai, tapi lebih mengandalkan dari kekuatan rohnya teman-teman. Ya bagaimana lebih mengandalkan kekuatan rohnya. Nah akhirnya yang terlalu dalam bicara firman Tuhan tanpa roh, akhirnya terlalu hukum firman Tuhan itu menjadi hukum. Nah sebaliknya orang-orang kelompok yang roh gitu, tanpa terlalu kuat menguasai dasar-dasar firman Tuhan, akhirnya kelewat ke roh. Ya akhirnya juga ya menurut saya kurang benar teman. Yang benar itu berarti kan harusnya dua-duanya teman. Bagaimana kita menguasai firman Tuhan, tapi juga bagaimana kita benar-benar menghidupkan roh Tuhan. Akhirnya gitu. Nah orang yang menghidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan, ya balik lagi waktu dalam realita hidupnya itu harusnya menurut firman Tuhan itu menjadi orang yang lebih merdeka teman-teman dalam hal rohani gitu. Merdeka dalam arti kata karena firman Tuhannya jadi tidak sebaku orang-orang yang hanya bicara menjadikan firman Tuhan itu teologi atau hukum Tuhan saja atau teori saja. Karena kembali lagi ada roh Tuhan yang dihidupkan. Roh Tuhan adalah Tuhan gitu ya. Firman Tuhan adalah Tuhan. Tapi kembali lagi yang menciptakan firman Tuhan itu kan ya si Tuhan gitu ya, roh Tuhan ini yang menciptakan firman Tuhan. Jadi kalau menurut pengertian saya ya roh Tuhan ini ada di atas firman Tuhan teman, karena roh Tuhan adalah pencipta ya, pembuat dari si firman Tuhan tersebut. Nah ini yang diharapkan oleh orang-orang dewasa rohani itu, bagaimana kita menghidupkan firman Tuhan itu secara merdeka dengan cara ya menghidupkan roh Tuhannya di dalam firman Tuhan tersebut. Jadi roh Tuhan dihidupkan di atas firman Tuhan teman. Jangan sampai roh Tuhan dihidupkan tanpa dasar firman Tuhan. Nanti akhirnya jadi yang tadi tuh, kelompok yang kelewat ngeroh tanpa dasar firman yang kuat. Tapi kalau sampai firman Tuhan tidak dihidupkan oleh Tuhan juga sama teman-teman. Firman Tuhan itu akan terlalu baku, terlalu kaku, terlalu teori dan terlalu hukum. Ya ini seperti yang kelompok pertama tadi, kelompok yang menjadikan firman Tuhan itu adalah hukum gitu. Nah ini yang akhirnya nggak jalan teman-teman. Ya oleh hukum ini yang tidak bisa membuat firman Tuhan itu menjadi merdeka teman-teman. Nah ini maksudnya Galatia pasal 5 ayat 1-5 itu maksudnya merdeka itu seperti itu teman. Jadi ada kebebasan gitu. Kita lebih bebas karena kita benar-benar hidup bersama dengan roh Tuhan, tapi tetap tidak lari dari firman Tuhan gitu teman. Jadi firman Tuhan yang terpimpin gitu. Ya jadi kita bebas tapi dengan dasar-dasar firman Tuhan yang terpimpin, yang tidak bisa lepas dari kemerdekaan kita, dari kebebasan kita. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi kalau saya umpamakan biar gampang nangkepnya teman-teman, mungkin cerita seperti apa ya? Kalau contohnya kalau di realitas hari-hari, contohnya fungsinya mobil ambulan aja teman. Mobil ambulan gitu. Mobil ambulan itu kan punya
kemerdekaan gitu dibanding mobil-mobil yang lain, mobil-mobil umum, mobil-mobil private gitu. Kalau mobil private teman-teman, kalau kita pelajari, saya pernah pergi ke Semarang gitu, ya di jalur kiri padat sekali teman-teman. Jadi 2 jalur di jalur kiri itu sudah nggak bisa jalan, bahkan sampai ke bahu jalan pun ya udah terisi karena di depannya ada perbaikan teman-teman. Jadi akhirnya sudah berkilometer itu seperti itu. Nah saya melihat ada ambulan gitu, bukan mengikuti di jalur kiri, tapi dia lari ke jalur kanan teman. Jalur kanan itu kan berlawanan arah gitu. Tapi karena ambulan gitu, ya dia jalan teman. Ya jalan itu dengan sirinenya, dengan lampunya gitu. Ya jalan di kanan jalan. Nah yang lucu, kenapa kalau jalan di kanan jalan kok si kendaraan-kendaraan yang berlawanan arah itu memberi jalan kok teman kepada ambulan itu gitu. Dari jauh dia udah minggir memberikan itu. Ya kembali lagi yang tadi saya katakan, yang membuat aturan ambulan itu kan mestinya pemerintah teman. Pemerintah yang membuat aturan bahwa ambulan harus begini, kalau mobil private harus begini-begini gitu. Nah ternyata ya di dalam peraturan bahwa kalau yang benar itu ya kalau arahnya kita adalah adanya di posisi kiri, ya tidak boleh di posisi kanan yang berlawanan arah. Tapi buktinya kenapa si ambulan kok boleh gitu, ambulan kok boleh di kanan yang berlawanan arah? Ya kembali lagi teman-teman, ya karena yang tadi saya katakan bahwa ada roh Tuhan itu seperti itu teman-teman. Ada kekhususan gitu di dalam roh Tuhan, karena roh Tuhan itu adalah seperti pemerintah yang menciptakan hukum bagi ambulans tadi teman-teman. Maksudnya seperti itu, di pengertian saya seperti itu teman-teman. Jadi apabila kita bicara dari sisi rohani, kita lebih merdeka, kita lebih dibebaskan, itu maksudnya gitu loh teman. Jadi ada aturannya jelas, ya aturannya adalah firman Tuhan. Tapi dalam hal-hal tertentu, roh Tuhan itu bisa memperlakukan kita seperti mobil ambulan tadi teman. Nah ini butuh kedekatan kita ya dengan roh Tuhan tadi. Jadi roh Tuhan itu yang membuat firman Tuhan itu tidak jadi hukum, tidak menjadi teori, tidak menjadi baku. Mudah-mudahan teman-teman dengan saya jelasin ambulan tadi minimal ada bayangan lah kalau memang yang disebut kemerdekaan apabila kita hidup bersama roh Tuhan itu ya seperti itu teman-teman. Jadi bukan berarti terus kita jalannya tidak di jalur itu gitu, jalannya melayang gitu atau masuk ke dalam tanah, bukan begitu teman. Tetap jalan di jalan firman itu, tapi ada hak yang khusus gitu yang memang Tuhan izinkan gitu ya, karena kembali lagi dari saya katakan roh Tuhan itu adalah pembuat firman Tuhan. Di pengertian saya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan tidak salah gitu. Galatia pasal 5 ayat 6 sampai 12. Kebebasan rohani membuat pelaku firman Tuhan hidup bukan dengan hukum dan teori, perintah dan peraturan firman Tuhan, tetapi lebih dengan iman yang bekerja oleh kasih dan selalu dalam jalur-jalur roh Tuhan dan firman Tuhan. Nah ini kalau bicara kenapa Tuhan kok izinkan kita lebih merdeka daripada yang lain gitu ya, kenapa Tuhan kok apabila kita hidupkan roh Tuhan ya, apabila kita sudah lebih dewasa rohani, karena kembali lagi kita sudah bisa hidup itu, sudah bisa membedakan teman-teman bahwa hidup kita ini ya dengan iman gitu ya, iman yang bekerja oleh kasih gitu. Nah ini kembali lagi ya kayak contoh tadi ambulan tadi gitu. Kenapa ambulan itu boleh diizinkan masuk ke jalur kanan itu ya karena memang kembali lagi ya, memang si ambulan itu butuh nganter pasien yang sedang sakit, sedang sekarat teman-teman. Apabila tidak dengan teman-teman yang di jalur sebelah yang berlawanan itu tidak memberikan jalan, tidak memberikan jalan kepada pasien tersebut, tidak memberikan kasih kepada pasien tersebut, ya berarti si pasiennya akan meninggal dunia kali teman-teman. Ya sudah keburu meninggal dunia di tengah jalan gitu. Nah ini kembali lagi, jadi memang hak istimewa itu, hak merdeka itu teman-teman, dasarnya itu ya memang bukan sekehendak kita, seenak-enaknya kita, semena-mena gitu, bukan teman-teman. Tapi dasarnya itu ya karena memang dari dengan iman kita yang dengan dasar kasih gitu ya, demi untuk yang lain gitu. Ya itu karena memang simbol dari Tuhan yang paling inti itu adalah ya mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita. Itu teman-teman. Nah kitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15.
Tuhan memberikan kemerdekaan bagi hidup kita, tetapi kemerdekaan bukanlah kita dapat hidup semena-mena, melainkan tetap utamakan kasih sebagai dasar utama dari firman Tuhan. Nah, bahkan di kitab Taurat teman-teman gitu, ya katakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini jelas nih, kalau cerita hukum Taurat itu dasar utamanya ini teman. Tapi kalau kita bicara sudah masuk ke yang pengembangan dari kitab-kitab Taurat gitu, ya itu bagaimana kita nomor satu mengasihi Tuhan Allah gitu, ya nomor duanya ya mengasihi sesama kita. Ya sebenarnya sama aja teman-teman, cuman bedanya kembali lagi kalau di hukum Taurat itu pribadi Tuhan melalui roh Tuhan itu tidak terlalu dominan teman-teman. Jadi seperti ada batas gitu, ada batas antara kita dengan Tuhan itu ada batas. Contoh yang paling gampang teman-teman, cerita waktu Nabi Musa aja teman-teman. Waktu Nabi Musa menghadap kepada Tuhan Allah, itu ternyata jemaat dan umat Nabi Musa itu nggak ada yang berani loh teman-teman. Tidak ada yang berani menghadap Tuhan Allah gitu, nggak ada. Yang berani cuman Nabi Musa aja. Jadi Nabi Musa sendiri gitu yang datang ke Tuhan Allah, ya sampai akhirnya mendapatkan yaitu loh batu itu yang 10 hukum Allah itu, perintah Tuhan Allah itu gitu, 10 perintah Tuhan Allah itu ya dari si Nabi Musa itu yang membawa turun kepada umat dan jemaatnya gitu. Karena umat dan jemaatnya nggak berani ketemu teman. Ada batas gitu. Ya batas kita manusia dengan Tuhan itu ada batas. Hanya Nabi Musa yang bisa seperti itu. Beda dengan zaman sekarang teman-teman. Kalau zaman sekarang itu kan sekat batas itu kan dibuka oleh Tuhan. Nah yang salah kenapa ada pengertian manusia yang masih seolah-olah memperlakukan Tuhan itu ada batas teman-teman. Sebenarnya kan nggak ada batas gitu. Karena kembali lagi kalau kita zamannya sudah zaman kasih karunia Tuhan, yang namanya roh Tuhan itu sudah di dalam kita kok. Bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Nah cuman pengenalan bahwa di dalam manusia itu ada 3 unsur tubuh jiwa roh saja kadang-kadang orang tidak kenal, tidak mengerti teman-teman. Nah akhirnya ada persepsi dari si orang yang tidak mengenal dan mengerti tersebut, ya Tuhan itu diasumsikan seperti zamannya Nabi Musa zaman dulu teman-teman. Yang zamannya Nabi Musa memang seperti itu gitu. Karena tidak ada yang tahan, tidak ada yang kuat. Tapi zamannya sekarang, zamannya kalau di Nasrani itu zamannya sudah masuk ke dalam era kasih karunia kitab perjanjian baru. Ini malah kembali lagi Tuhannya bukan di depan kita gitu, tapi di dalam kita. Ya karena ya di dalam kita manusia itu memang Tuhan berikan privilege gitu yang isinya tubuh, jiwa, dan roh. Beda dengan makhluk yang lain teman. Kalau makhluk yang lain kan cuma tubuh dan jiwa, tapi kalau manusia ada unsur tubuh, jiwa, dan roh. Nah roh ini adalah rumah Tuhan, bait Tuhan di dalam kita. Nah makanya tadi dikatakan sudah tidak ada jarak teman-teman antara kita dengan Tuhan. Dan satu-satunya jalannya bagaimana kita harus belajar menghidupkan roh Tuhan teman-teman di dalam kita. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya akhirnya ya kita bisa-bisa nanti akhirnya gitu antara kita dengan Tuhan itu ada jarak teman-teman. Akhirnya ya firman Tuhan menjadi hukum teman-teman. Bukan firman Tuhan itu sebagai landasan kita hidup dengan roh Tuhan. Harusnya yang benar itu kan hidup bersama dengan roh Tuhan, tapi tetap di jalur-jalurnya yang tadi teman, di jalur-jalurnya firman Tuhan. Jadi kalau saya kembalikan cerita ambulan itu tetap loh teman-teman jalan di jalan raya. Bukan berarti ambulan itu mendapatkan hak khusus, privilege gitu ya, kemerdekaan. Jadi akhirnya ambulan itu terbang gitu ya, tidak di jalur kiri, tidak di jalur kanan, kan tidak teman-teman. Tetap yang namanya ambulan itu di jalur darat gitu, tetap seperti biasa, cuman mendapatkan privilege, mendapatkan kemerdekaan, boleh jalan di alur yang kanan apabila yang kirinya macet gitu teman. Itu seperti itu. Jadi tetap unsurnya roh Tuhan juga sama. Bukan roh kalau menghidupkan Tuhan berarti boleh semena-mena, kan bukan teman. Jadi menghidupkan roh Tuhan tapi tetap di jalur firman teman. Itu yang dimaksud, mudah-mudahan teman-teman maksudnya nangkep gitu. Nah, kadang-kadang lucu juga teman-teman. Kalau contohnya di Galatia pasal 5 ayat 13-5 itu kan kadang-kadang kita harus utamakan kasih itu. Contohnya misalnya dalam kelimpahan merdeka tentukan demi hemat atau demi kebenaran firman Tuhan. Contoh yang saya coba sampaikan gitu teman-teman.
kadang-kadang apa ya, kalau kita bicara sharing dengan teman-teman, pendapat dan pengertian kan beda-beda teman. Contoh misalnya, misalnya kita ingin membeli sesuatu barang gitu teman. Contoh kita beli baju aja gampangnya, beli pakaian, beli baju dah. Nah, beli baju itu kadang-kadang ada yang asumsinya kalau seandainya baju itu harga normalnya 400.000, nah sedangkan saat itu pas ada promo gitu, ada sales besar sampai akhirnya tinggal 100, anggaplah 120.000 gitu ya, dari harga aslinya 400.000 ya akhirnya ada sales, ada promo 120.000. Nah kembali lagi kalau dari sisi rohani teman-teman, kita beli baju 120.000 itu dasarnya apa gitu ya? Kalau kita bicara dasarnya dari firman Tuhan, loh firman Tuhan itu tidak pernah membatasi kita beli baju itu harus yang murah kok. Ya harus 120.000 baru boleh dibeli. Kalau yang 400.000 berarti tidak boleh dibeli. Dasarnya kita bicara firman Tuhan kan bukan begitu teman-teman. Firman Tuhan itu tidak pernah melarang, memerdekakan kita, membebaskan kita. Untuk mau dibeli yang 120 ya boleh waktu ada sales, mau beli yang 400.000 waktu harga normal juga nggak apa-apa gitu. Itu kan adanya di hati kita teman-teman, di pengertian kita. Nah kalau di pengertiannya saya gitu, kalau bicara seperti itu, Tuhan itu kan bukan bicara kita menghemat saja teman-teman, bukan dengan pikiran seperti manusia yang pengen irit gitu. Karena buat Tuhan nilai 120.000 atau nilai 400.000 untuk Tuhan itu kan tidak ada beda teman-teman. Yang pengen 120.000, pengen 400.000 gitu, yang bisa oleh Tuhan dianggap itu tidak benar atau benar, apa benar itu relatif, gede atau kecil gitu, itu relatif sekali teman. Jadi dalam Tuhan itu tidak ada ukuran seperti itu menurut saya, karena versi Tuhan itu kan versi kekal dalam segala hal gitu. Dalam soal waktu juga ya orang meninggal itu 70-80 tahun, tapi kalau dalam kekekalan Tuhan kan nggak ada batasnya teman. Nilai juga sama gitu, dalam ada satu hari bisa dianggap 1000 tahun, 1000 tahun dianggap sehari. Itu kan karena pola-pola kekekalan. Begitupun di pengertian saya, harga 120.000 dengan 400.000 itu buat Tuhan itu nggak ada bedanya teman-teman. Nah yang penting di dalam hati kita, di dalam pengertian kita, di dalam roh kita yang bersama roh Tuhan itu ada damai tidak gitu. Waktu kita membeli pakaian itu, baju itu senilai 120.000 atau bahkan yang 400.000, selama ada damai ya berarti ada kemerdekaan di dalam kita untuk bisa membeli baju itu, pengen waktu itu harganya ada 120.000 atau tidak ada harga normal 400.000, itu nggak ada kendala teman. Tapi kalau di pola pikir yang lebih luas lagi teman-teman, kadang-kadang mikir baju sebagus itu teman-teman, jadi bukan dibeli karena cuman murah aja teman, murah untuk karena pengen irit, bukan teman. Ya mungkin dengan pola pikirnya jadi terbalik gitu. Ya kalau seandainya baju sebagus itu bisa nilainya 120.000, ya mungkin ini momen kita membeli baju itu 120.000, dan kalaupun harga sebenarnya itu 400.000, berikan selisih 280.000 teman. Ya dengan pola pikir 280.000 ini ya alangkah baiknya, akan efektif sekali apabila kita berikan kasih kepada yang lain. Ya misalnya apakah kita belikan makanan gitu, makanan untuk asisten pembantu rumah tangga kita di rumah atau apa, ya seperti itulah teman. Atau dibelikan barang apa gitu. Jadi polanya itu bukan karena iri teman, polanya itu peluang yang timbul karena adanya facility, harga spesial itu, di mana barangnya itu bagus sekali gitu. Jadi kita bukan pengen irit sehingga beli barang yang jelek teman-teman. Di dalam Tuhan kan nggak boleh pola pikirnya begitu. Tuhan juga pengen yang terbaik kok. Nah, terbaik dalam hal quality-nya, modelnya maupun harganya. Tapi juga kita akan mikir bahwa apabila benar harga ini yang sebenarnya 400.000, ya kok momen pada saat itu bisa 120.000, berarti logikanya secara rasio kita itu sudah bisa hemat 280.000 teman. Nah hemat 280.000 itu bukan dikit teman-teman. Dengan pola pikir ya kita malah bisa membeli barang-barang yang lain lagi teman-teman, ya untuk orang lain gitu. Nah ini kembali lagi, jadi harus ada iman dan kasih gitu. Maksudnya ya seperti itu teman-teman. Tapi banyak juga orang yang di dalam Tuhan, yang pegang firman Tuhan, yang beranggapan hidup itu harus hemat gitu, hidup itu harus irit.
Kalau menurut saya tidak loh. Tuhan itu bukan seperti itu gitu. Jadi bukan urusannya. Ya kembali yang tadi saya katakan, karena di dalam pola-pola pikir Tuhan tidak ada istilahnya murah atau mahal gitu. Semua mudah semua. Ya kalau pengen murah bisa, mau mahal juga bisa. Tuhan itu istimewa sekali loh dalam hal kita terpuruk atau dalam hal kita limpah gitu. Ya buat Tuhan itu ya dua-duanya ya permasalahan teman-teman. Kalau buat dunia, orang dunia, permasalahan itu kan timbul karena istilahnya karena kekurangan gitu. Apabila kita hidup kekurangan, dianggapnya permasalahan gitu. Tapi kalau menurut saya dari sisi kebenaran firman Tuhan, kelimpahan pun juga bisa jadi permasalahan, teman-teman. Jadi permasalahan itu bisa timbul karena kita dalam kekurangan gitu. Bisa juga kita dalam kelimpahan, bisa dua-duanya. Bahkan dalam kelimpahan itu lebih bahaya gitu. Kalau dari sisi rohani ya kita permasalahan dalam kelimpahan itu bisa lebih menyesatkan kita daripada kekurangan gitu. Waktu kita kekurangan, kita gampang lebih mudah untuk mencari Tuhan. Tapi waktu zaman kita kelimpahan, sulit sekali teman-teman. Nah ini yang teman-teman mesti bisa bedakan, kayak ceritanya orang kaya kan. Nah, kalau kita bicara orang kaya, kata firman Tuhan katakan susah masuk surga. Ya memang benar teman-teman. Karena bagaimana dia mau melepaskan kekayaannya yang segitu banyak gitu. Ya mungkin lebih mudah bagi orang yang tidak kaya gitu, orang yang miskin untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tidak punya apa-apa yang dipegang, harus bisa masuk ke dalam surga itu. Tapi yang konyol teman-teman, kadang-kadang orang miskin pun juga tidak mudah masuk ke dalam surga teman. Kenapa? Karena orang miskin pengen menikmati kekayaan dulu gitu, ya baru mencari Tuhan. Alasannya seperti itu. Jadi ya memang kembali lagi, ya ikut Tuhan itu tidak mudah teman. Jadi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena undangan dan panggilan Tuhan, rasanya susah sekali teman untuk bisa masuk ikut ke dalam hidup bersama Tuhan gitu. Susah sekali. Ya tadi umpamanya paling gampang itu. Kalau cerita orang kaya pengen masuk ke dalam surga juga susah karena memang dia takut melepaskan kekayaannya. Tapi orang miskin juga susah masuk surga ya karena kembali lagi karena merasa belum pernah kaya gitu loh. Nah ini jadi akhirnya dua-duanya sulit teman-teman. Tapi bukan hal yang itu, kalau firman Tuhan katakan berarti ikut Tuhan itu mustahil dong gitu. Ya enggak sih gitu. Ya ikut Tuhan untuk bisa masuk ke dalam surga itu ya balik lagi bukan mustahil, karena buat Tuhan selama hati kita memang ada kerinduan dengan Tuhan, ya buat Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Firman Tuhan katakan itu teman-teman. Jadi kembali lagi ya bukan urusannya kita kaya atau miskin, kita mau ikut Tuhan, tapi adanya di hati kita lagi teman. Bukan permasalahan karena kita kurangan atau kelimpahan duniawi gitu. Ya kita baru nyari Tuhan atau tidak, itu kembali adanya di kita lagi teman-teman. Kalau kita memang percaya kepada Tuhan, ya kita mesti minta kepada Tuhan bahwa supaya kita bisa dibukakan untuk bisa terima Tuhan. Lepas kita posisinya kaya atau miskin, lepas posisi kita dalam permasalahan kekurangan atau kelimpahan. Harusnya seperti itu teman. Tapi prakteknya yang nggak mudah teman-teman. Galatia pasal 5 ayat 16-18. Apabila kita tentukan hidup dengan menuruti yang Tuhan perintah dan kehendaki, maka harus memilih rancangan Tuhan daripada rancangan dunia. Karena kedua rancangan tersebut sangat berlawanan dan bertentangan. Dan jika kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita hidup sesuai dengan rema yang dari Tuhan. Nah ini teman-teman, apabila kita pengen ikut Tuhan itu ya memang balik lagi teman-teman. Kita tidak bisa tanggung-tanggung antara kita mau pegang duniawi dan pegang rohani itu. Rasanya nggak bisa teman-teman. Jadi karena yang urusan duniawi dengan rohani itu benar-benar bertentangan sekali. Ya saya sering sharingkan target aja teman. Target rancangan dan kehendak duniawi dan beda dengan rancangan dan kehendak rohani gitu. Kalau rancangan dan kehendaknya duniawi dan rohani, itu kan yang satu yang duniawi menghendaki bagaimana mencapai target sukses duniawi. Tapi kalau bicara yang dari sisi rohani kan tidak teman. Target itu adalah mencapai keselamatan akhirat gitu. Itu udah beda tuh. Yang nomor 2 misalnya, kalau duniawi menghendaki targetnya itu adalah mencari kebahagiaan duniawi, segala macam cara dihalalkan. Dan kalau bicara targetnya rohani, bukan
bukan teman. Damai sejahtera di dalam surga. Tidak ada tuntutan harus kaya dulu atau apa gitu. Ya tidak seperti itu. Nah yang ketiganya teman-teman, kalau bicara di dunia itu kan bagaimana sih supaya waktu tinggal di dunia ini benar-benar bisa memenuhi nafsu-nafsu duniawinya gitu. Ya demi siapa? Demi keangkuhan dan demi kesombongan. Tapi kalau bicara dari sisi rohani tidak seperti itu teman. Yang penting masuk ke dalam surga. Sudah itu aja gitu. Nah, jadi di sini bagaimana di kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18 menjelaskan bahwa memang bertentangan sekali, berlawanan sekali teman. Apa yang dihendaki duniawi dan rohani itu bertentangan. Dan kita harus berani menentukan teman-teman. Harus berani menentukan bahwa kita ini pengen rohani gitu. Nah waktu kita sudah tentukan rohani, itu kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan teman, itu pun bisa susah lagi, bisa tersesat lagi teman-teman. Jadi setelah kita menentukan, ya kita harus bisa hidup menghidupkan roh Tuhan. Waktu kita menghidupkan roh Tuhan, akhirnya yang tadi dikatakan firman Tuhan itu ya akhirnya hanya sebagai jalan, sebagai peta kebenaran hidup kita teman-teman. Adapun yang namanya roh Tuhan itu adalah yang menentukan jalan kanan apa kiri, itu sebagai kompas dari kebenaran hidup kita. Yang tadi cerita ambulan tadi teman-teman. Jadi dalam hidup itu kan seperti itu. Ya ada jalur-jalur formal yang memang kiri untuk jalan kita, kanan untuk lawan jalan kita. Tapi dalam kondisi ada roh Tuhan itu bisa merdeka, bisa bebas gitu. Ya sesuai dengan rema, sesuai yang roh Tuhan gerakan di hati kita. Namanya kan rema teman-teman. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, firman Tuhan itu bukan jadi rema dan menjadi logos gitu. Jadi tertulis, jadi baku, jadi kaku gitu, jadi hukum. Itu susah sekali teman-teman. Itu namanya tidak merdeka. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Hidup sesuai rema dari Tuhan yang sebabkan kita hidup oleh dorongan hikmat yang dari Tuhan, dari pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan, dan akan tampak dari buah-buah rohani yang terpancar dalam tindak tanduk kita. Nah ini apabila kita hidup berdasarkan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, teman, itu orang lain akan melihat teman, kita ini berbeda dengan dulu gitu, atau berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Apa yang menyebabkan kita beda? Yaitu kelihatan gitu, bahwa dalam tindak tanduk kita, dalam kelakuan kita itu ada yang namanya kasih gitu. Meskipun kadang-kadang dikatakan bodoh, itu kasih itu identik bodoh. Ada sukacita itu dianggap tidak wajar. Ya dalam kondisi menderita kok ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya mungkin dalam hal kekurangan kok tenang-tenang aja gitu, damai-damai aja. Ya itu orang-orang tanda-tanda yang ikut rohani seperti itu. Sabar teman-teman, ya tidak gampang marah, murah hati, baik gitu, setia, lemah lembut, serta penguasaan dirinya kuat gitu loh. Ini semua kita perbuat oleh karena hormat dan segan kita kepada Tuhan. Itu karena pengertian kita ini, kedewasaan rohani ini yang menyebabkan kita itu jadi hormat sekali dan segan sekali kepada Tuhan teman. Kita itu kotor sekali, kita itu jahat sekali, kita itu kecil sekali. Nah itu pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang sudah di level-level kedewasaan rohani, yang akan beranggapan manusia itu benar-benar nggak ada artinya gitu di mata Tuhan. Ya, itu yang menyebabkan kita jadi respect dan segan sama Tuhan gitu teman-teman. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25 teman-teman. Jika kita menjadi milik Tuhan, maka jangan sampai ada permasalahan hidup, baik hal kekurangan atau kelimpahan, menghalangi kita untuk tetap fokus pada target keselamatan akhirat yang kekal yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita teman-teman. Nah ini jangan sampai teman-teman istilahnya gara-gara kita kekurangan gitu, akhirnya ya kita jadi sibuk sendiri mencari kekurangan itu teman-teman. Ya misalnya dalam hal kekurangan duniawi gitu, ya akhirnya gara-gara masalah kekurangan duniawi kita itu gagal fokus teman-teman. Ya untuk apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, ya bahwa target kita itu adalah ya keselamatan akhirat. Akhirnya lupa teman-teman, karena keterpurukan hidup kita di dunia ini. Mestinya kan keterpurukan dunia itu kan ya kalaupun kita dalam kondisi itu, apabila kita mengerti akan firman Tuhan lebih dalam dan lebih mampu mengerti, tetap teman-teman kita harus melakukan firman Tuhan, karena sifatnya keterpurukan, kekurangan, permasalahan yang timbul di dunia ini kan sifatnya kan tidak kekal teman. Yang kita
kita cari itu adalah keselamatan kekal itu. Jadi beda sekali, jangan sampai hal-hal kekurangan yang bersifat fana itu menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam kekekalan. Tapi sebaliknya teman-teman, apabila kita mengalami misalnya kelimpahan yang fana, maksudnya kelimpahan di dunia ini gitu, ya kita juga jangan sampai jadi lupa lagi, gagal fokus lagi untuk mencari keselamatan kekal di akhirat nanti teman. Banyak teman-teman yang tadi saya katakan, kalau kita permasalahan itu karena misalnya kekurangan gitu duniawi, ya kita lebih gampang sadar teman, lebih jauh dari kata tersesat gitu. Tapi apabila kita permasalahannya timbulnya karena kelimpahan gitu, ya itu timbulnya itu bisa-bisa kita jadi ngawur teman, jadi bisa gagal fokus itu karena mungkin kita jadi gila hormat teman-teman gitu, ya kita malah jadi tantangan soal kepintaran, kekayaan, kehebatan gitu, ya kecantikan, kemewahan, akhirnya tantangan begitu teman-teman, jadi nggak keluar semua gitu, ya bahkan apa sih, jadi akhirnya ujung-ujungnya malah perseteruan, jadi saling dengki gitu. Jadi kalau saya simpulkan teman-teman, permasalahan oleh karena kekurangan gitu, kekurangan di dunia fana ini jauh lebih mudah teman-teman mengantisipasinya daripada mengantisipasi ya permasalahan yang timbul karena kelimpahan yang fana ini teman-teman. Karena kelimpahan fana ini yang menyebabkan kita jadi susah sekali teman-teman untuk bagaimana meninggalkan dunia ini, susah sekali. Kita akan masuk ke dalam tadi ya target sukses duniawi, bagaimanapun caranya juga dihalalkan, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi gitu dengan berbagai cara boleh dihalalkan juga. Begitupun ya untuk membuktikan bahwa saya kaya gitu, saya sukses, ya harus membuktikan yaitu dengan cara-cara pamer teman-teman. Ya pamer keangkuhan dengan cara ya itu dengan kesombongan, dengan cara ya bagaimana memenuhi segala macam teman. Ya mungkin seperti kayak beberapa tahun terakhir ini di Indonesia itu ya banyak sebutan-sebutan gara-gara YouTuber gitu, YouTube bisa mendapat fee gitu, mendapat bayaran dari YouTube, ya akhirnya nggak tahu kenapa jadi musim ada Crazy Rich gitu. Crazy Rich itu bahkan Crazy Rich itu ada yang asli, ada yang palsu. Kalau yang palsu isinya nipu gitu teman. Tapi kalaupun misalnya Crazy Rich itu asli gitu, ya kembali lagi kayaknya kan kurang benar teman, bagaimana show force akan kekayaannya ya di publik gitu, di tempat umum, itu kan kayaknya nggak etika sekali gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, karena dia expose, Crazy Rich itu expose seperti ini, karena dia bisa mendapatkan uang itu karena dari popularitas dia di YouTube itu teman-teman. Ya berarti kesimpulannya kan yang mungkin bodoh, jangan-jangan yang nonton YouTube yang negatif gitu, yang menonton YouTube yang negatif itu akhirnya secara nggak sadar kita menyumbang teman, menyumbang kepada YouTube kan, karena YouTube kan narik bayaran kita gitu dari durasinya kan, dari durasi, dari kuota kita gitu. Nah kuota kita itu sedunia dikumpulin gitu ya untuk bayar si Crazy Rich yang lagi nyari duit dari kuota tersebut. Ya itu kembali lagi cuman ya dinamika hidup di dunia, yaitu kadang-kadang kitanya secara nggak sadar ikut-ikutan tertarik juga teman-teman melihat, menunggu berita-berita si Crazy Rich ini lagi ngapain gitu. Padahal Crazy Rich itu ya dapat duit dari kita juga yang nonton. Padahal kitanya bukan Crazy Rich gitu. Kitanya orang-orang biasa saja. Nah ini ya kembali lagi kalau kita sudah dewasa rohani, mungkin kayak hal-hal YouTube ini juga bukan jadi yang vital lagi teman-teman. Jadi zaman-zamannya YouTube ini yang isinya materinya begitu-begitu, ya kalau dewasa rohani kita akan sortir lagi yang berguna yang kita tonton, yang tidak berguna yang kita tidak tonton. Kalau yang berguna kita tonton, kita bayar kuota gitu, kita bayar fee gitu, ya mesti mendingan teman-teman toh untuk kebaikan dan kebenaran. Tapi kalau kita bicaranya bayar kuota, bayar fee untuk nonton si Crazy Rich yang ngawur tadi gitu, yang tidak ada kebenaran sama sekali, terus ngapain? Tidak efektif dong. Mudah-mudahan pagi ini sharing kemerdekaan hidup yang dari Tuhan tidak batasi kita dalam hadapi permasalahan oleh kekurangan
atau karena kelimpahan. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya dan bisa dipraktekkan, bisa dibayangkan, renungi dan praktekkan. Oke teman-teman, see you, bye bye.